Hari ini saudaraku, saya ingin melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita mulai dari awal bulan ini. Yaitu solid spiritual life atau kehidupan rohani yang solid. Kehidupan rohani yang berkualitas, yang berbobot. Ya, sudah 2 minggu yang lalu kita belajar dan ini minggu yang ketiga. Di minggu yang ketiga ini saya mau bagikan rahasia berikutnya. Memiliki kehidupan rohani yang berkualitas, yang berbobot adalah miliki kehidupan doa yang berbobot. Jadi hari ini saya mau bicara tentang doa. Bukan sembarang doa, tapi doa yang berkualitas. Doa yang solid, doa yang berbobot. Pertanyaannya ya, seperti apa doa yang berbobot itu? Ya, nomor 1, ya, doa yang berbobot adalah doa yang konsisten. Oke, ya, saudara mungkin sudah biasa dengar kata konsisten, tapi nanti kita gali, kita lihat seberapa level konsistennya kita. Kita baca dulu Daniel 6 ayat yang ke-11. Kita akan belajar dari kehidupan Daniel. Ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi surat perintah nggak boleh orang berdoa sama Allah manapun. Hanya boleh kepada raja yang pada waktu itu berkuasa. Nah itu surat perintah sudah dikeluarkan, nggak boleh itu. Ya. Tapi lihat apa yang Daniel lakukan. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi pada waktu itu mereka ada di pembuangan. Ya, jadi bangsa Israel ada di pembuangan. Jadi mereka tidak di Yerusalem, mereka di Babel. Karena itu mereka tidak bisa ke bait Allah, nggak mungkin pada waktu itu. Tapi tingkap-tingkapnya terbuka ke arah Yerusalem. Ya, dan kemudian mari kita lihat apa yang Daniel lakukan. 3 kali sehari. Berapa kali? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow, ini buat saya bicara tentang konsistensi dan komitmen doa yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel. Dia doa 3 kali sehari. Coba saudara renungkan, itu konsisten banget. Berapa kali saudara berdoa setiap harinya? Ya, seberapa konsistennya saudara berdoa? Anda lihat Daniel, dia bahkan diancam kalau berdoa bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi dia tetap ambil resiko untuk berdoa, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan Allahnya. Artinya Daniel ini punya konsistensi yang sangat kuat. Ya, apapun yang terjadi dia tetap berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Mood gak mood dia tetap berdoa. Resiko gak resiko dia tetap berdoa. Itu komitmennya Daniel. Dan karena itu Daniel punya kehidupan rohani yang berkualitas juga. Yang berbobot. Kenapa? Karena doanya berbobot. Saya berdoa mulai hari ini. Saudara semua, seluruh jemaat keluarga Allah, dimanapun Anda berada, saudara mengembangkan kehidupan doa yang konsisten. Saudara sedang mood berdoa, Anda berdoa. Sedang tidak mood berdoa, rasanya nggak kepingin doa, Anda tetap berdoa. Enak berdoa, Anda berdoa. Nggak enak berdoa, Anda berdoa. Dijawab doanya, Anda berdoa. Belum dijawab doanya, tetap berdoa. Seperti apapun, tetap konsisten berdoa. Oke, bukan cuma konsisten saja saudaraku. Kehidupan doa yang berbobot, ya, yang kedua adalah yang saya sebut earnest prayer. Doa yang sungguh-sungguh, ya, yaitu
doa dengan intensitas. Jadi bukan cuma konsisten, tapi doa dengan intensitas yang kuat. Kita baca dulu Yakobus 5 ayatnya yang ke-17. Sekarang Elia ya, kita belajar dari Elia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi Alkitab yang ngomong, gak ada bedanya. Saudara sama saya, sama Elia, Tuhan tidak membedakan. Ya, semuanya manusia biasa. Tapi yang membuat beda, rahasianya berikutnya ini. Saya lanjutkan ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi manusia biasa yang namanya Elia ini, kenapa kok dia punya kehidupan rohani yang sangat berbobot, sangat berkualitas? Karena dia tahu rahasia earnest prayer. Anda boleh buka dalam Alkitab bahasa Inggris, kata bersungguh-sungguh berdoa, itu earnest prayer, doa yang sungguh-sungguh, doa dengan intensitas. Ya, kesungguhan akan membawa hasil yang berbeda. Intensitas saudara berdoa akan membawa dampak dan kuasa yang berbeda. Sama seperti ibaratnya saudara memukulkan kayu di tembok pakai pukul besi. Kalau intensitas, powernya itu lemah, Anda asal memukul saja, belum tentu bisa nembus masuk ke tembok tersebut. Ya, tapi kalau saudara pakai tenaga yang kuat, ya, itu paku saudara pukul dengan pukul besi, bang, bang, bang. Saya mau ngomong sama saudara, itu namanya intensitas. Akhirnya pakunya nembus ke tembok itu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Mulai hari doa saudara akan mengalami breakthrough. Akan mengalami terobosan. Akan terjadi penjebolan. Karena mulai hari ini engkau enggak doa biasa-biasa. Engkau enggak asal berdoa. Mulai hari ini ketika saudara berdoa dengan intensitas. Saudara doa dengan sungguh-sungguh, dengan earnest prayer. Anda akan melihat bagaimana doa saudara mendatangkan terobosan yang luar biasa. Oke, nah ini doa yang berbobot. Kalau Anda tahu kunci doa yang berbobot seperti ini, mulai hari ini doa saudara nggak bisa sama lagi. Mulai hari ini doa saudara akan mengkonekkan Anda dengan dimensi supernaturalnya Allah. Wow, ini luar biasa, ini kunci. Anda harus dengarkan ini baik-baik. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya, doa yang berbobot akan mengkonekkan kita dengan dimensi supernaturalnya Allah. Dan begitu Anda sudah connect dengan dimensi supernaturalnya Allah, maka hidupmu sendiri akan jadi supernatural. Anda lihat nggak tadi Elia, manusia biasa itu. Karena dia tahu kehidupan doa yang berbobot, tiba-tiba hidupnya berubah. Manusia biasa jadi manusia supernatural. Ketika dia berkata hujan jangan turun, maka hujan tidak turun. Ketika dia ngomong hujan sekarang turun, maka hujan turun. Ketika dia berkata api turun dari langit, api turun dari langit. Supernatural. Kenapa? Karena doanya berbobot. Doanya berkualitas. Dia connect sama dimensi supernaturalnya Allah. Daniel juga sama. Daniel karena tahu rahasia doa yang berbobot ini, maka hidupnya yang tadinya biasa berubah jadi supernatural. Ya, tidak ada yang biasa dengan hidup Daniel. Semuanya supernatural. Ya, dia sendiri saudaraku Alkitab mencatat 10 kali lebih cerdas dari semua orang paling cerdas di kerajaan itu pada zaman itu. Itu supernatural. Ya, Daniel ini amazing dan luar biasa sekali. Dia orang buangan, tapi dia bisa sampai ke puncak kedudukan di dalam kerajaan itu.
itu supernatural. Ya, Daniel ini bisa tetap kokoh bertahan saat raja-raja yang berkuasa itu lengser, itu diganti, tapi Daniel tetap kokoh dan Daniel teguhnya luar biasa. Itu supernatural. Daniel dibuang ke gua singa, tapi dia bisa survive di sana. Dia bisa berkemenangan di sana. Saya mau ngomong sama saudara, itu supernatural. Dimulai kuncinya adalah doa yang berbobot. Oke, jadi jangan anggap doa itu biasa-biasa. Doa akan mengubah kita yang biasa jadi kita supernatural. Mulai hari ini saya tantang saudara miliki kehidupan doa yang berbobot. Oke, ya. Nah, kehidupan doa yang berbobot tadi saya katakan yang pertama konsisten. Doa yang konsisten. Yang kedua earnest prayer. Doa dengan intensitas, dengan kesungguhan yang luar biasa. Saya tambahkan yang ketiga. Ya, doa yang berbobot adalah heartfelt prayer. Doa yang sampai terasa dari hati. Doa yang meluap dari hati. Itu yang akan membawa terobosan besar terjadi dalam hidup saudara. Ada berapa banyak orang kalau doa ya doanya ringan-ringan aja. Biasa-biasa aja. Ya, saya mau ngomong begini sama saudara, rahasia doa yang penuh kuasa adalah doa yang sampai terasa dari hati. Ya, makanya Yesus ngomong hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap, selalu segenap. Kenapa segenap itu dari dalam sini? Kalau doa saudara bukan cuma kata-kata ringan. Tapi doa saudara dari dalam meluap. Anda kerasa itu dari dalam doa sama Tuhan dengan segenap. Itu heartfelt prayer. Doa yang sampai terasa meluap dari hati. Saya mau ngomong sama saudara. Itu powernya besar sekali. Kita baca di Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalimat terakhir ini perhatikan baik-baik. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow. Doa kalau bila dengan yakin didoakan. Anda boleh cek di Alkitab bahasa Inggris, kata yang dipakai di situ adalah fervent prayer. Ya, apa itu fervent prayer? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia doa yang dengan yakin. Itu dari hati sampai terasa di hati, yakin dengan segenap hati. Ya, itu dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris, fervent prayer itu artinya doa yang bersemangat. Doa yang bergairah. Doa yang berapi-api. Itu fervent prayer. Itu heartfelt prayer. Itu doa yang sampai terasa, doa yang meluap dari hati. Firman Tuhan ngomong, itu sangat besar kuasanya. Jadi pertanyaan saya sama saudara saat ini, seperti apa engkau berdoa selama ini? Jangan-jangan doa kita enggak berbobot. Atau jangan-jangan doa kita kalau ditimbang ditemukan terlalu ringan bobotnya. Ya, saya berdoa mulai hari ini engkau upgrade doa saudara. Jangan puas dengan kehidupan doa yang seperti itu. Nothing happen ketika kita berdoa. Kok bisa? Apa firman Tuhan salah? No way. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anda boleh lihat di dalam Alkitab. Orang-orang berdoa dan kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini harusnya juga seperti itu. Kalau kita tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Itu sebabnya saya tantang saudara untuk upgrade your prayer.
Untuk tingkatkan, level up your prayer. Kehidupan doanya jangan biasa-biasa. Kehidupan doamu harus doa yang berbobot. Doa yang solid. Doa yang berkualitas. Kenapa? Karena Alkitab ngomong doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Apa? Sangat besar kuasanya. Saya mau bicara tuh tentang kuasa doa. Oke, tentang manfaat doa. Ya kalau saudara tahu doa yang berbobot, mulai hari ini saudara akan menikmati 1.000.001 manfaat doa. 1.000.001 kuasa doa. Apa itu? Manfaat doa, kuasa doa. Karena Alkitab ngomong sangat besar kuasa doa itu. Ya, ada 9 poin. Oke, hari ini banyak sekali poinnya. Ya, karena hari ini saya mau membagikan sesuatu yang komprehensif sama kita semua. Yang pertama, doa itu akan membawa kita dekat sama Tuhan. Saya ngerti banyak orang Kristen sudah terlalu sering dengar kata dekat sama Tuhan. Sampai kadang-kadang kehilangan meaningnya. Kehilangan maknanya bahwa dekat sama Tuhan itu spesial banget. Saudara yang merasa dekat sama Tuhan biasa Anda salah besar. Dekat sama Tuhan itu very special. Kenapa saya mau begitu? Coba Anda renungkan. Ya, berapa banyak orang yang ingin dekat sama pejabat, sama wali kota, sama gubernur, ya, sama menteri, sama jenderal, ya, sama presiden. Ya, kalau dekat merasa spesial. Kenapa? Karena ada akses, karena ada rekomendasi, ada sesuatu yang istimewa, ada backing yang luar biasa. Itu benar, itu baik, ya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, lebih dari semua kedekatan kita sama manusia manapun, dekat sama Tuhan itu jauh lebih spesial. Dekat sama Tuhan, oh, Dia raja di atas segala raja. Dia yang punya surga dan bumi. Anda bisa bayangkan nggak kalau saudara jadi orang dekatnya, pribadi yang kayak begitu? Nothing shall be impossible for you. All things are possible. Segala perkara mungkin terjadi dalam hidup saudara kalau Anda punya kedekatan sama yang maha kuasa seperti itu. Dan kunci dekatnya sama Tuhan itu sederhana. Yaitu apa? Doa. Sederhana tapi sering kita lewatkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan main-main. Mulai hari ini gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin dekat sama Tuhan melalui doa. Itu yang pertama. Manfaat doa yang pertama. Yang kedua, ini masih berkaitan sama yang pertama. Ya, kenapa kok doa kita bisa dekat sama Tuhan? Karena yang kedua ini, ya, doa itu menyukakan hati Tuhan. Oke, saudara harus ngerti, ketika kita berdoa Tuhan tuh suka, Tuhan happy, Tuhan disenangkan. Sama seperti kalau saudara orang tua yang punya anak-anak. Dan saudara sayang sama anak saudara. Ya, berapa banyak dari saudara yang mengerti Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan menganggap kita anak-anaknya. Anda yang jadi orang tua punya anak-anak, saudara sayang sama anak saudara. Saya yakin anak saudara datang, anak saudara mau deket aja sama saudara. Dia nggak usah ngelakuin apa-apa deh. Dia cuma deket aja, mau membangun relationship yang dekat sama kita. Kita sudah happy. Tuhan juga kayak gitu. Ya, kalau kita suka datang sama Tuhan, deket-deket sama Tuhan di dalam doa, saya mau katakan Tuhan disukakan. Jadi hari ini saya ajak saudara belajar menyukakan Tuhan. Dengan cara apa? Mendekat sama Tuhan melalui doa. Itu yang kedua. Karena kalau saudara bisa menyukakan hati pribadi yang sehebat itu. Kalau dia sudah happy, dia sudah disukakan. Wow. Pintu-pintu
terbuka bagi saudara. Saya berdoa Anda yang menghadapi jalan buntu, Anda yang tidak punya jalan keluar, semuanya tertutup dalam hidup saudara, mulai hari ini terbuka. Pintu-pintu yang tertutup itu terbuka. Mulailah dengan doa dan mendekat, menyukakan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, doa membuat kita bisa menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Kenapa? Karena melalui doa saudara menyukakan hati Tuhan. Saya bacakan dulu ayatnya di Efesus 3 ayat 20. Ditulis begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tolong saudaraku pahami bahwa ketika engkau berdoa, Dia mau melakukan jauh lebih banyak dari doa dan pikiran saudara. Jadi saudara jangan menganggap Tuhan kita itu pelit. No. Ketika engkau doa, engkau harus mengerti. Segini engkau doa, berlipat kali ganda, jauh lebih banyak. Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Jadi doa itu membuat saudara bisa menerima jauh lebih banyak. Doa saya di tahun ini, tahun 2020 ini, melalui doa, melalui kedekatan saudara sama Tuhan, Anda akan menerima jauh lebih banyak dari yang engkau pikirkan dan engkau bayangkan. Amin. Jadi jangan ngelewatin doa. Anda skip doa, skip berkat Tuhan. Anda melewatkan doa sama dengan melewatkan berkat Tuhan. Kita yang rugi kalau kita nggak berdoa. Itu sebabnya berdoa. Engkau akan mengalami jauh lebih banyak. Oh, saya deklarasikan lebih banyak berkat, lebih banyak jawaban doa, lebih banyak mujizat, lebih banyak kemenangan, lebih banyak perkara-perkara dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Yang keempat, doa mendatangkan kesembuhan. Siapa di sini pada saat ini ada sakit penyakit dalam tubuh saudara? Tolong dengarkan kebenaran ini, doa mendatangkan kesembuhan. Karena itu kalau sakit, Anda berdoa. Kita baca Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Oke. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena doa besar kuasanya. Ya, saya melihat kebenaran ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, sejak masa pandemi ini saya justru lebih sering live streaming di GSM dan di situ saya banyak berdoa untuk setiap permohonan-permohonan doa. Saya mau ngomong sama saudara, ayat ini yang kita baca ini ya dan amin. Terjadi saat ini. Banjir mujizat. Orang-orang yang posting permohonan doa di sana, kita satukan hati, satukan iman, kita berdoa dan di situ mujizat-mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Diabetes disembuhkan, lumpuh berjalan, ya, yang ada benjolan, daging tumbuh tidak normal, tumor cancer disembuhkan, yang buta melihat dan perkara-perkara ajaib terjadi. Banjir mujizat. Kenapa? Karena kita berdoa. Jadi saudara berdoa. Nanti Anda akan melihat sakit penyakitmu disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Kita terima kesembuhan kita. Melalui berdoa. Doa yang berbobot. Oke. Ya, yang kelima. Doa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan.
Ya, siapa yang sering jatuh dalam dosa? Siapa yang gampang tergoda lagi, jatuh lagi? Simple, karena kurang berdoa. Yes, itu kebenaran. Yesus sendiri ngomong di Lukas 22 ayat 46. Ya, Yesus berkata sama murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kalau kita suka jatuh dalam pencobaan, dalam godaan, itu artinya kita kurang berdoa. Mungkin sudah berdoa, tapi kurang berdoa. Tingkatkan doa saudara. Upgrade doa saudara. Oke, doanya jangan asal, doanya yang berbobot, yang berkualitas. Haleluya. Ya. Jadi banyak berdoa, sedikit berdosa. Sedikit berdoa, banyak berdosa. Berdoa sungguh-sungguh tidak berdosa. Haleluya. Penuh berkat Tuhan. Amin. Ya, yang ke-6 sekarang. Ya, doa mendatangkan kelepasan. Wow. This is amazing. Doa itu mendatangkan kelepasan. Masih ingat gak saudara? Petrus di penjara. Tapi murid-murid yang lain berdoa buat Petrus. Maka mujizat terjadi. Petrus mengalami kelepasan. Ya, malaikat-malaikat bekerja dan dia bisa keluar dari penjara itu. Kelepasan terjadi ketika mereka berdoa. Paulus dan Silas juga mengalami hal yang sama. Ya, mereka terbelenggu. Tapi saat mereka terbelenggu di penjara mereka mulai berdoa. Saat mereka tidak berdaya, mereka mulai berdoa. Dan kemudian goncangan terjadi, kuasa Allah bekerja dan kelepasan besar Tuhan kerjakan. Pertanyaan saya sama saudara, belenggu apa yang sekarang sedang mengikat hidup saudara? Saya tahu ada sebagian dari saudara yang terikat dengan belenggu hutang. Oke, secara keuangan. Ada yang terikat dengan belenggu narkoba. Ya. Ada yang terikat dengan belenggu dosa. Jadi terus ya, terikat itu gak bisa lepas. Saya mau ngomong sama saudara, semua belenggu yang mengikat hidup saudara, sekuat apapun belenggu itu, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Saya berdoa kelepasan terjadi, kemenangan terjadi. Karena itu mari kita bangkit, mulai berdoa. Amin saudaraku, haleluya. Yang ke-7, doa mendatangkan kekuatan ilahi. Ya, Tuhan Yesus waktu mau disalibkan dia butuh kekuatan. Karena itu dia berdoa. Saya mau ngomong sama saudara, saya kalau dalam kondisi yang lemah, ya, saya tahu kekuatan saya dapat dari Tuhan. Ketika saya berdoa, dalam tinggal tenang dan percaya, kita berdoa sama Tuhan. Di situ ada kekuatan baru. Ada impartasi, new strength, kekuatan baru dari surga. Itu terasa, itu bukan kata-kata retorika. No, itu real. Itu kekuatan mengalir masuk dalam tubuh saya. Mengalir masuk dalam jiwa saya. Mengalir masuk dalam roh saya. Begitu selesai berdoa, Anda benar-benar kerasa bedanya sebelum sama sudah berdoa. Tiba-tiba kita jadi full of power. Ada kekuatan baru. Karena kita berdoa. Jadi hari ini yang lemah, yang sedang dalam kondisi lemah, lemah keuangan, lemah kesehatan, lemah secara iman, lemah di dalam keluarga saudara, lemah di dalam kondisi jiwa saudara, sedang rentan sekali. Saya mau katakan, berdoa. Oke, ya. Yang ke-8, doa mendatangkan perlindungan ilahi. Khususnya di masa kayak gini, kita butuh perlindungan dari Tuhan. Karena ini masa peperangan loh, saudara harus mengerti. Sekarang ini peperangan masih berlangsung. Jadi saudara butuh perlindungan Tuhan, perlindungan ilahi. Saya bacakan ayatnya,
Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa. Jadi saudara harus doa. Ya, katakan saya harus doa. Katakan lebih kuat lagi, saya harus bangkit dalam doa. Amin, saudaraku. Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Nah lihat, ketika engkau berdoa ini yang terjadi. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Kenapa? Karena dia berdoa. Wow, sekarang ini sedang terjadi banjir besar. Sedang terjadi pandemi besar. Krisis keuangan besar, resesi ekonomi besar, badai masalah besar. Tapi kalau engkau berdoa, semua banjir besar itu tidak akan melanda saudara. Kenapa? Karena ada perlindungan ilahi. Tuhan akan menjaga saudara seperti perisai yang melindungi saudara. Dan kalau Tuhan yang jaga kita, kita aman. Saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara aman dari serangan virus, sakit, penyakit. Saudara aman dari serbuan resesi, serbuan krisis, masalah. Saudara aman, saudara kuat, saudara berkemenangan karena ada perlindungan Tuhan ketika engkau berdoa. Jadi aktifkan perlindungan Tuhan itu dengan berdoa. Amin saudaraku. Yang terakhir nih, yang terakhir. Wow, saya kalau mau nambah listnya ini bisa terus nih. Ya, tapi 9 saja hari ini. Oke. Ya, doa membawa kebangunan rohani. Wow. Anda boleh teliti di gereja mula-mula bagaimana mereka mengalami kebangunan rohani di tengah aniaya besar. Tapi revival terjadi lebih besar karena mereka berdoa. Bahkan rasul-rasul mengatur ini itu dan lain sebagainya. Mengangkat orang-orang baru supaya apa? Supaya mereka bisa lebih fokus berdoa. Doa firman, doa firman, doa firman. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tidak heran kebangunan rohani yang dahsyat melanda. Ya, dan Injil bisa diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kuncinya berdoa. Siapa di antara saudara yang mau sungguh-sungguh 2020 ini terjadi kebangunan rohani besar dan Yesaya 60 tergenapi atas hidup kita, atas gereja kita, atas bangsa dan negara kita, Indonesia. Saya tantang saudara, berdoa. Siapa di antara saudara yang mau revival besar melanda seluruh bumi? Siapa di antara saudara yang mau Yesaya 60 tergenapi di tengah-tengah kita dan tahun ini jadi tahun kemuliaan Tuhan? Saya mau katakan sama saudara, berdoa. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena sangat besar kuasanya, kita harus sadar. Iblis gak mau saudara berdoa. Dia gak tinggal diam. Dia akan menghalangi saudara supaya Anda batal doa. Sudah dengar khotbah kayak gini nih, tetap gak berdoa. Mau doa, ngantuk. Baru doa sebentar, cepet capek. Itu kayak murid-murid Yesus. Sama Yesus loh, tapi mereka tidur. Disuruh berdoa, tetap tidur. Dibangunin, gak tahu gimana, bisa ngantuk banget. Itu bukan ngantuk biasa, saya mau ngomong itu peperangan rohani. Kemalasan yang kita rasakan, keengganan berdoa yang kita rasakan, itu peperangan rohani. Iblis berusaha membuat Anda tidak berdoa. Jadi hari ini, tantangan saya buat saudara. Siapa mau bangkit di dalam doa? Siapa mau memiliki kehidupan doa yang berbobot? Mari semuanya angkat 2 tangan. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau doa
doa konsisten. Aku mau doa konsisten. Aku mau doa sungguh-sungguh. Aku mau doa sungguh-sungguh. Aku mau doa dari hati. Aku mau doa. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus. mampukan aku. Mari semuanya angkat suara. Anda berdoa. Berdoa. Jangan doa biasa. Doanya yang sungguh-sungguh. Pray with intensity. Dengan intensitas, dengan kesungguhan. Doa sampai kau rasakan kau meluap dari hati saudara. Bukan cuma di mulut, di kata-kata, tapi meluap dari hati. Ada luapan hati. Ada seruan hati. Ayo saudara doa yang konsisten. Jangan doa sebentar, jangan doa biasa. Doa yang konsisten, doa yang kuat. Ora lawasyara kapasya. Jesus, Jesus. Oh Tuhan, mampukan kami. Ya Roh Kudus beri kekuatan. Mampukan kami untuk bangkit dan berdoa. Untuk mengupgrade doa kami. Supaya doa kami penuh kuasa. Ora lawasyara lawasya. Syara lawasyara lawasya. Ora lawasyara. Doa saudara. Doa. Ayo. Semuanya berdoa yang konsisten. Jangan loyo. Jangan turunkan doa saudara. Doa yang kuat. Yang kuat. Oh ralapasya. Ralapasya. Shkira lawasya. Ralawasya. Kami mau Tuhan. Kami mau punya kehidupan doa yang solid. Yang berkualitas. Dan yang berbobot. Karena kami tahu doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Karena itu saudaraku yang berikutnya. Saya mau berdoa. Supaya ketika saudara berdoa. Saudara bisa connect. Sama dimensi supernaturalnya Tuhan. Sehingga mulai hari ini engkau gak lagi biasa. Gak lagi natural saja. Tapi mulai hari ini hidup saudara jadi supernatural. Doamu jadi supernatural. Kata-katamu jadi supernatural. Dan manifestasi dimensi supernatural itu terjadi dalam hidup saudara. Demonstrasi kuasa Allah itu nyata dalam hidup saudara. Anda mau? Anda mau ngalami dimensi supernaturalnya Tuhan? Seperti Daniel, hidupnya supernatural. Seperti Elia, hidupnya supernatural. Mulai hari ini, jemaat keluarga Allah. Semuanya tanpa terkecuali, saudara semua. Ayo kita masuk di dalam dimensi supernaturalnya Tuhan. Mari semuanya angkat dua tangan saudara. Ikuti kata-kata saya. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus. Ketika aku berdoa. Manifestasikan dimensi supernaturalmu. Di dalam nama Yesus. Banjir mujizat terjadi. Oh, angkat suara saudara berdoa. Ya. Banjir mujizat terjadi. Hidup kami jadi supernatural. Perkataan kami supernatural. Doa kami supernatural. Perkara-perkara supernatural terjadi. Iya, iya. Kesembuhan ilahi terjadi. Banjir mujizat terjadi. Yesaya 60 terjadi dalam hidup kami. Yes. Dan 2020 ini jadi tahun kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Ora lawasye. Jesus. 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 Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami.
Dalam nama Yesus Dalam nama kami Yesus. berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.